Setelah sebelumnya kita telah menyinggung soal monster Sentai yang tidak dipakai di Power Rangers perihal masalah rasisme, kali ini kita akan membahas hal serupa, hanya saja dengan latar permasalahan berbeda. Sentai series yang sejatinya adalah serial Jepang mungkin punya target audiens berbeda, dan mungkin berada di bawah standar penyiaran yang tidak sama dengan versi Amerikanya. Maka wajar saja jika monster-monster berikut dinilai terlalu sensual dan kurang layak untuk ditampilkan dalam Power Rangers. Akan tetapi, kita hanya akan membatasi pada monster mingguan, sama seperti pada video sebelumnya. Jadi, bukan karakter jenderal musuh yang konstan berada dalam berbagai episode secara kontinu. Dan langsung saja kita ulas 6 monster Sentai yang tidak dipakai di Power Rangers karena terlalu seksi versi Tokofax Indonesia. Denwa Sensei alias Teacher Telepon, Gosei Sentai Dai Ranger. Ingat monster Kamikaze Taizo yang kita ulas dalam episode sebelumnya, di mana ia merupakan salah satu anggota dari trio monster pelawak dalam series ini. Dan kini, salah satu anggota lainnya juga masuk dalam daftar monster yang tidak diadaptasikan ke Power Rangers. Ialah Denwa Sensei. Sesuai namanya, monster wanita ini memang merupakan Goma yang berwujud telepon. Dengan personality yang genit dan manja, ia juga dinilai paling lemah jika dibanding dua kawan lainnya. Namun karena wujudnya yang menyerupai telepon barusan, monster ini kerap dimanfaatkan kemampuannya untuk menghubungi anggota Dai Ranger dalam aksi tantangan mereka. Alasan mengapa ia tidak diadaptasikan ke season kedua Mighty Morphin adalah karena footage-nya yang kerap berada di dekat Kamikaze, yang juga tidak diadaptasikan ke versi Amerika tersebut. Di samping itu, karena sifatnya yang genit barusan, ia dinilai terlalu sensual untuk digunakan dalam Power Rangers. Sehingga tentu, kita tidak akan melihatnya di episode Mighty Morphin manapun. Dan satu-satunya anggota trio tersebut yang diadaptasikan oleh Saban adalah Hakaishi Sacho, yang merupakan monster berbentuk batu nisan, di mana kostumnya dipakai pada episode ke-21 Mighty Morphin season kedua yang berjudul Z's Monster Mask, yang diberi nama sebagai Doomstone. Tsunakake Baba, Ninja Sentai Kaku Ranger. Pada episode ke-34 Kaku Ranger, ada yokai atau monster yang memiliki kemampuan untuk mengubah makanan menjadi pasir. Kemampuannya tersebut membuat semua orang di kota menjadi keracunan dan kekurangan bahan makanan karena ulah jahilnya. Yokai perempuan ini disebut sebagai Tsunakake Baba, di mana dalam wujud manusia, ia memiliki rupa seperti wanita dewasa semi tante-tante cantik dengan style yang sangat modis. Mungkin terdengar biasa saja pada saat itu, karena di Kaku Ranger sendiri, sebagian besar yokai memiliki wujud manusia, dan sebagian dari mereka diperankan oleh wanita-wanita cantik. Akan tetapi dalam wujud monsternya, Tsunakake Baba tetaplah tidak layak digunakan dalam season ketiga Mighty Morphin Power Rangers, dan juga Alien Ranger tentunya. Kenapa? Karena wujud yokai tersebut nyatanya seperti tante-tante genit dengan payudara yang sangat besar. Hal tersebut dianggap kurang layak oleh Saban Brands atau saat itu masih bernama Saban Productions. Meskipun kostum Tsunakake Baba tetap dipinjamkan juga oleh Toei Company. Hal itu tentu saja berkaitan dengan censorship yang ada di Amerika Utara, demi menghindari protes keras dari para orang tua. Karakasa, Ninja Sentai Kaku Ranger. Masih di Kaku Ranger, namun kali ini mungkin lebih parah lagi seksinya. Namun tetap ada alasan lain yang mendasari mengapa monster ini tidak bisa digunakan pada season ketiga Mighty Morphin. Karakasa sendiri merupakan yokai yang muncul pada episode ke-37, di mana ia memiliki kekuatan untuk memaksa orang-orang yang menggunakan sepatu ciptaannya untuk terus menari sampai mati. Hal itu dilakukannya sebagai hiburan untuk Daimao dalam rangka ulang tahun penguasa negeri kegelapan tersebut. Alasan mengapa monster ini tidak ada dalam versi Mighty Morphin adalah sebab Karakasa lebih banyak muncul pada wujud manusianya, dengan pakaian yang casual ataupun kostum yokainya yang menyerupai Umbrella Girl. Maka dari itu, agak susah menggunakan kostum dirinya pada versi Amerika. Ditambah lagi dengan persona dan tarian seksinya. Belum lagi pakaian ketat dan sensualnya membuat dirinya kurang layak untuk anak-anak, terutama di Amerika Serikat. Akan tetapi, monster ini tetap digunakan sebagai karakter background pada episode Fire in Your Tank di Power Rangers Turbo, yang mana agak susah menemukan Karakasa di sini, sebab yang digunakan hanyalah kepalanya saja, dan tubuhnya menggunakan kostum Nue, yang dalam versi Power Rangers disebut Headmasters. Barakeris, Choriki Sentai Oranger.
Jika ingat penampilan perdana King Ranger, barangkali tidak lepas dengan kemunculan monster yang satu ini, di mana selain berwujud monster, ia juga punya wujud manusia yang diperankan oleh Akiko Amamatsuri, aktris kawakan yang kerap bermain sebagai antagonis di Super Sentai, seperti Dr. Mazenda di Chouju Sentai Lifeman dan juga Gara di Gosei Sentai Dai Ranger. Keris sendiri adalah Baranoia yang berwujud penjinak hewan, yang dalam wujud monsternya ia disebut Bara Keris. Ia muncul sebanyak 3 episode sejak episode ke-26, 27, dan 28. Keris digambarkan sebagai wanita berpakaian kulit dengan gabungan warna merah dan juga hitam. Fisiknya yang berpinggul serta berdada besar kemudian dirasa kurang proper untuk diadaptasikan ke Power Ranger Zeo, karena memang dianggap terlalu seksi untuk penonton anak-anak di Amerika Utara. Belum lagi Keris lebih banyak muncul dalam wujud manusianya tadi, sehingga masih sangat sulit untuk merecycle footage-nya ke dalam Power Ranger Zeo. Glasses Orc, Hyakuju Sentai Gao Ranger. Pada episode ke-19 Gao Ranger masih punya monster yang kurang layak untuk diadaptasikan ke versi Wild Force, yakni Glasses Orc, monster berwujud wanita dengan kacamata yang besar. Monster ini merasuki seorang wanita bernama Shiori, yang dalam kisah Gao Ranger merupakan kawan lama sekaligus wanita yang dicintai oleh Shotaro Ushigome, sang Gao Black. Monster ini menyamar sebagai Shiori demi mengelabuhi Gao Black agar mau menyerahkan Gao Jewel-nya. Alasan mengapa ia susah diadaptasikan ke dalam Power Rangers Wild Force adalah karena wujud dari sang monster yang memiliki fisik berpayudara besar, sehingga dianggap terlalu seksi bagi penonton anak-anak di sana. Selain itu karena footage-nya yang masih sangat sedikit, sebab lebih banyak memunculkan versi penyamarannya sebagai Shiori. Maka dari itu, tidak banyak yang bisa digunakan dalam footage tersebut. Akan tetapi, footage Gao Black dalam episode ini tetap digunakan dalam episode keempat dan ke-12 dalam Power Rangers Wild Force. Shower Banki, Engine Sentai Go Onger. Dan yang terakhir, datang dari serial Go Onger, di mana memang banyak sekali monster yang tidak bisa digunakan pada versi RPM. Selain karena memang ada gap jumlah episode antara dua series ini, dan juga perbedaan tema yang signifikan antara Go Onger yang komedik dan juga RPM yang serius dan dark. Tapi salah satu monster ini nampaknya memang susah untuk diterapkan pada versi Amerika tersebut. Shower Banki merupakan monster wanita yang berwujud keran shower mandi, di mana ia memiliki kekuatan untuk menurunkan hujan asam. Meskipun awalnya gagal, Tegalesia mencampurkan ramuannya dengan zat lain yang bisa membuat semua pria menjadi beku dan tidak bisa bergerak. Sama seperti sebelumnya, Shower Banki juga dinilai tidak proper untuk diadaptasikan lantaran memiliki personality yang genit dan juga sensual. Apalagi, wujud monsternya juga memiliki fisik yang dinilai cukup seksi, dengan ornamen payudara besar tentunya. Ditambah lagi, kemunculannya juga lebih banyak dalam satu frame bersama Tegalesia, yang sudah pasti tidak pernah diadaptasikan sama sekali kostumnya ke versi RPM. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokuvex Indonesia.